nanti ada channel YouTube-nya di subscribe. Ustaz Saadi punya hadir kita kasih minyak. Pak Dokter Elviadi. Kak, ini kan? Iya. Antum jadi imam harus dapat minyak. Antum kan NU. Nah, hijau. Pak Dokter Elviadi, Demokrat. Nah, biru ya biru. Nah, dokter katanya warna biru dia. Oh, alam. Nah, Kang Teguh. Nah, Kang Teguh satu pas ya. Masih ada lebih satu lagi. Yang satu nitip Pak Iwan. Pak Iwan ntar aja ini buat apa? Buat nanti Pak Marbot. Marbot aja ntar saya kasih. Ya Pak Iwan nanti aja mau ke rumah katanya. Ya Pak Iwan mau ke rumah. Bismillah. Oke. Alhamdulillah sama Pak RW nih di Masjid Jami Al Huda dengan Ustadz Saadi nih. Ustadz Saadi nyusul nih habis ngajar, ternyata tempat ngajarnya dekat dari Masjid Al Huda. Pak Dokter Elviadi, ini dokter paling ganteng sekota Depok. Beliau di Bojong, nih, kliniknya Bojong. Alhamdulillah langsung luncur Pak Dokter mau meriksa saya nih. Soalnya penceramahnya lagi sakit nih. Nama Kang Teguh. Nah, kita lagi nunggu sesuatu. Bismillah. Salah. Oh, si Agus. Pak Dokter Elviadi pakai Samsu terbaru yang warna hitam. Waduh, ditembak si Agus. Karena jawab WA-nya 2 hari 3 malam baru jawab WA-nya. Ya kan, si Agus ya kan. Itulah. Tuh nasi rendang terenak di Depok nih. Masjid Jami Al Huda. Ini kita dulu kajian rutin, si Agus pernah juga makan. Oh, jadi pengurus nambah budget nih karena timnya banyak. Ustadz Saadi lagi tukeran nomor mau satu awan buat jadwal tahun depan ya. Pokoknya kita sinergi terus sama masjid-masjid biar bersinergi masjid zikir nih, biar makin banyak ustadz-ustadz jadwalnya nggak pada kosong. Bismillah. Alhamdulillah. Wah, ada Bang John, saudara saya Majlis Zikir nih, pengurus Nasdem Kota Depok, nyampe juga di Masjid Al Huda. Alhamdulillah. Sehat Bang John? Alhamdulillah. Masih makan Teguh sama Ustadz Wawan. Pak Dokter Elviadi sudah pamit pulang. Bismillah. Alhamdulillah nih dikasih Bang John oleh-oleh ibunda beliau pulang dari umroh. Nah ini sama tadi di tas ada air jam-jam. Makasih Bang John ya, sehat selalu, berkah selalu. Salam buat Ketua DPD Nasdem. Ya mudah-mudahan bisa sinergi dengan Majlis Zikir. Beliau ada di Majlis Zikir tapi nggak pernah komen-komen. Pak Ustadz Wawan makasih banyak, ini luar biasa sambutan Ustadz Wawan. Pak Iwan makasih, kita udah siapin makan, ngopi bareng. Mudah-mudahan berkah, sehat selalu Ustadz Wawan. Main-main ke Majlis Zikir Ustadz Wawan ya. Silaturahim sama Pak Iwan. Bismillah. Oh masih ada tuh jaketnya, helmnya juga masih ada. Kang Teguh juga lagi ngopi sendirian. Nah cuman saya bikin statusnya off dulu, soalnya banyak banget yang japri mau pada datang. Kemarin juga gitu, Ana baru nyampe Pondok Cibubur udah tamu 3 orang, akhirnya pulang lagi. Terus Ana nyampe rumah ada lagi tamu 2 orang, bapaknya sama anak gadisnya. Aduh nggak bisa istirahat, makanya anak nggak videoin, takut serentak. Ana masih meriang satu dia, masih meriang, istri Ana sakit, Anin sakit. Beginilah kalau punya istri cuma satu kan, kita nggak ada yang ngurus. Antum sehat-sehat ya. Makanya saya nyari mobil tuh, si Agus aja bilang katanya enak nih. Belakangan. Kita keluar jalan ini Pak, belakangan. Ya, depan. Ya, aman. Ya. Ya biasanya sama Pak Dok itu di sana tuh ada yang rame itu pas mau belokan ke gangnya Pak Dok. Oh itu kelurahan itu. Mana Pak Dok? Ya ada di luar ya. Kelurahan dekat kelurahan. Iya. Bukannya waktu kita makan itu Pak Dok? Yang kita masuk habis di makan makan di sini. Yang depan kecil. Dekat warung mama.
Jauh dari satu ini kita deh. Ya, Jauh. ya, ada satu di. Pak Jody yang jualan kambing. Iya betul. Ya, Intensif juga kambingnya. Ya banyak. Iya. sapi juga nitip di situ. Berapa 16 kali? Iya, film. Dan bisa usaha ini juga. KPK kan? Ini mau tapi munaslup tanggal 8 ya? Kenapa kan? Ya, apa ini ya? Apa ya? Ayo satu lagi. Boleh. Hari minggunya Purwakarta kayaknya. Kaminan. Sana. Sambutan 7,3 masih boleh makan bangsi kok nggak? Berapa? 7,3. Kita kan udah turun jauh. Oh ya, asam urat itu dia. Kemarin ya? Nggak ketahuan. Ya. Dikurang-kurangin memang. Kurang-kurangin udah hati. Tapi Pak termasuk yang nggak pantangan makanan aja. Harusnya. Punya penawarnya di rumah. Ada olahraga. Ada olahraga. Oke, ada olahraga. Bulu tangkisnya seminggu 2 kali. Rajin olahraga. Walaupun tetap tiap hari ngobatin orang, jam 10 tutup langsung berangkat ke orang. Salut ya. Sekarang udah normal lagi. Dari 5 ya. Anaknya Ustadz Ferry tahu kan? Tahu. Nyunatin apa padok? Di rumahnya Ustadz Ferry. Oh, rata-rata orang situ mah ya padok semua yang nyunatin. Kayak kokan sampai santrinya. Ya beri. Kemarin ya ini. Di rumah kemarin. Siapa? Sateri. Oh, Ustadz Ferry sini? Oh, Masya Allah. Cantik rumah kemarin. Satu di mana itu terakhir ya? Ya. Masa kalian baru kemarin saya kenalin. Sateri udah lama di sini dari tahun berapa ya? 2017. Haji Aceh juga ngisi kan di sini? Ya. Haji Aceh, Ustadz Abu Sulaiman. Ya. Bocor sama Tinggi. Sampai di Timur, saya tahu Akor. Oh iya. Idul Fitri siapa sini? Untuk besok Sateri kalau Ustadz Ferry? Oh, Ustadz Ferry. Idul Fitri ya. Alhamdulillah. Antum udah ada belum? Idul Fitri? Belum? Tanya saja. Tapi kalau ada, antum udah banyak. Ustadz Ramil udah dapat dari apa? Kosin. Karena belum ngambil dari Idul Fitri belum kuat. Ayo Ramadan kan raweh. Nah, sesadi terawih. Beliau punya musola juga. Saya pernah ceramah di musolanya. Ya kalau di Mekarsari, nanya Mekarsari mah bos kontrakan, tahu semua ya. Kontrakannya 287. Saya punya 3 aja belum nambah-nambah. Istri. Oh, kan nah. Kan istri.
Ya, kita dari sangka salah gitu. Padok kontrakannya dari mana-mana. Cuman beliau mah pilih-pilih. Khusus buat cewek, nggak boleh cowok. Biar enak nanti kontrolnya ya. Ada gayung apa dok? Kang, kita gayung kan sama air sabun kan? Dalam kono. Kang Tegun, kita gayung sama air sabun kan? Ada. Upaya ini pelopan ada salahnya ya. Apanya? Tetap, punten tetap. Nggak enak kalau di videoin kita ngomongin orang tadi. Dapat hamil istri. Kalau kuasa Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu hadi, Allahu najiri, Allahu syahidun alayya. Allahumma inni wa huwa bi kulli syai'in muhit. Allahumma shalli ala nabiyyil hasibi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Ilahi anta maksudi wa ridhaka fadlubi atini mahabbataka wa ma'rifata. Puji serta syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan nikmat-Nya juara kita dapat berkumpul kembali di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita selaku hamba Allah, yaitu menunaikan sholat Jumat berjamaah. Semoga setiap niat kita dan langkah kaki kita menuju masjid ini selalu senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman, dan insya Allah termasuk kita semuanya yang sama-sama mengharapkan sahabatul uzmah yaumil qiyamah nanti dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, berdirinya dari sini akan menyampaikan beberapa informasi yang isinya sebagai berikut. Informasi pertama yaitu petugas sholat Jumat pada hari ini insya Allah selaku khotib akan dibawakan oleh Al-Ustaz Bapak Ade Permana SPDI yang alhamdulillah beliau sudah ada di tengah-tengah kita. Kita doakan bersama semoga beliau selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muadzin Bapak Willy Karyo dan Bilal Bapak Abdul Khair. Informasi selanjutnya yaitu mengenai laporan keuangan mingguan Masjid Jamiah Huda bulan Oktober 2025 yang isinya sebagai berikut. Saldo kas Masjid Jamiah Huda minggu keempat bulan Oktober 2025 pada tanggal 24 Oktober 2025 sebesar Rp3.540.500. Kemudian diterima trauma Jumat pada tanggal 24 Oktober 2025 sebesar Rp275.000. Kemudian diterima infak dari almarhum Ibu Kartini Dahlan pada tanggal 28 Oktober 2025 sebesar Rp1.500.000. Jumlah sebesar Rp5.315.500 dengan pengeluaran membeli bohlam LED 2 bis pada tanggal 25 Oktober 2025 sebesar Rp35.000. Kemudian
bantuan duka atas nama Bapak M. Iksan Jalan Sonokembang 6 RT 5 RW 08 pada tanggal 30 Oktober 2025 sebesar Rp300.000. Kemudian infak takhir hari Kamis malam Jumat pada tanggal 30 Oktober 2025 sebesar Rp100.000, dan infak khotib Jumat pada hari ini 31 Oktober 2025 sebesar Rp400.000. Jumlah pengeluaran sebesar Rp835.000 dan total saldo masjid Jamiah Huda sampai dengan saat ini berjumlah Rp4.080.500. Depok 31 Oktober 2025, bendahara tertanda Bapak William Eka Putra dan diketahui Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Jamiah Huda Bapak Iwan Setiawan. Dan yang terakhir, marilah sama-sama kita membacakan suratul Fatihah. Kita mohon barokahnya fadilahnya suratul Fatihah, yang mana barokah fadilah suratul Fatihah kita tujukan untuk saudara-saudara kita yang sekarang dalam keadaan sakit. Kita doakan semoga sakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, semata-mata untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk para donatur yang telah menginfakkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala melalui Masjid Jamiah Huda, kita doakan bersama semoga selalu senantiasa diberikan kesehatan baik lahir maupun batin, dimudahkan segala urusan dunia akhirat, panjangkan umur untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijadikan keluarganya saleh dan salehah. Dan untuk kita semua yang hadir di sini selalu mengharapkan curahan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ahli baiti ajma'in, khususan dalam Masjid Jamiah Huda, rijal muslimin wal muslimat, mu'minin wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat, nasyhadu ila maqadiha min yamin ayasin alikan qawma qawmin wala ilaha min al-yawmil qiyamah wa lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian informasi yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allah. لا إله إلا الله. Allah. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi qad a'tana ni'matan katsiratan wa kabiratan lana wa hiya ni'matul imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Faya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha ma'as sabirin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pada Jumat kali ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah, nikmat iman, nikmat Islam dan sehat wal afiat. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah menandakan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah beri. Maka dengan nikmat yang Allah beri lalu kita syukuri, la azidannakum, Allah akan tambah nikmat-nikmatnya buat kita. Mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid yang kita cintai ini beserta keluarga kita tercatat sebagai umat Rasulullah yang akan mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Khatib berwasiat untuk pribadi khatib juga kita semua yang hadir. Mari sama-sama kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan intisalu awamirihi wa jitinabu nawahi. Terus kita berusaha menjalankan perintah Allah dan meninggalkan segala macam yang dilarang dan dibenci oleh Allah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan orang-orang yang bertakwa di sisi Allah. Amin ya Allah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Setiap para nabi pasti mempunyai ujian-ujiannya sendiri. Dari zaman Nabi Adam, Allah menguji Nabi Adam. Ketika Nabi Adam tergoda bujuk rayu iblis yang dibisiki kepada istrinya Siti Hawa untuk mengambil yang namanya buah khuldi, diambil, dimakan, dibagi oleh istrinya, Allah pun marah. Lalu menurunkan Nabi Adam dan istrinya ke bumi. Selama 40 tahun Nabi Adam berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Agar beliau bisa bertemu dengan istrinya kembali. Dan setelah 40 tahun Nabi Adam bertobat, Allah mengabulkan tobatnya. Nabi Adam berhasil bertemu dengan istrinya, buah dari kesabaran dia menunggu taubat dari Allah. Lalu kita lanjut Nabi Nuh alaihissalam. Ketika musim kemarau, Allah menyuruh Nabi Nuh untuk membuat perahu. Saat itu diledek, dihina, dicaci maki Nabi Nuh. Karena saat itu Nabi Nuh membuat perahu, itu kondisinya
cuaca sangat terang benderang. Tapi Nabi Nuh terus melakukan perintah Allah, sabar dengan cacian hinaan. Lalu apa yang terjadi? Di saat Allah mengirim banjir yang begitu besar, Nabi Nuh dan umat-umatnya terselamatkan wasilah dari kapal yang terbuat. Lalu lanjut Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam diuji dengan pemimpin-pemimpin yang zalim, ingin dibakar dalam api yang hidup, yang panas, Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan aku. Lalu Allah mengijabah doa Nabi Ibrahim, ya narukuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Setiap nabi punya ujian masing-masing. Maka kata Allah dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernapas, yang bernyawa pasti mati. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan sebelum kamu mati, kata Allah, aku akan uji kalian dengan ujian keburukan dan ujian kebaikan. Maka semua akan kembali kepada Allah. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di waktu yang sangat singkat Jumat kali ini, izinkan khotib untuk mengingatkan kepada kita semua, tema kita pada Jumat kali ini tentang 3 hal sabar dan macam-macam hikmah yang bisa kita ambil dari sabar itu. Rasulullah SAW mengatakan sabar itu ada 3 macam. Pertama, sabar indal musibah. Sabar dalam kita menerima musibah. Bayangkan tadi contoh para nabi, diberikan ujian, diberikan musibah. Kita tengok Nabi Ayub, puluhan tahun diberikan penyakit dari ujung rambut sampai ujung kaki. Istri meninggalkan dia, anak habis meninggal dunia, harta juga habis semua. Ujian para nabi begitu berat. Maka kita sebagai manusia, yang pertama, kita harus sabar ketika menghadapi musibah. Musibah bisa datang kapan saja. Musibah bisa datang dalam bentuk apa saja. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, di awal saya baca, ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu. Dengan apa cara kita sabar? Bis-sabri was-shalah. Dengan sabar itu, dengan sholat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi yang namanya sabar, ketika ada orang-orang yang mengaku Islam, mengaku mukmin, lalu belum diuji oleh Allah, maka dia belum sah menjadi mukmin yang sempurna. Seorang mukmin yang sempurna diuji oleh Allah. Bahkan Nabi Muhammad SAW tidak pernah hari-harinya tidak diuji oleh Allah SAW. Nabi Muhammad SAW terus diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tiap hari, tiap saat ketika beliau berdakwah, ujian begitu hebatnya. Pada akhirnya beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Hadirin yang dirahmati Allah, 10 bulan yang lalu ketika saya ingin mengajar kajian kitab subuh hari di Masjid Ciloto, saya ditabrak oleh motor, hancur 3 patah kaki saya. Kebetulan saya ngajar di sini sudah setahun lebih kajian bulan. Akhirnya Allah memberikan musibah, ujian. Selama 5 bulan tidak bisa bergerak, tidak bisa kemana-mana. Tapi Allah memberikan hasil terbaik bagi kita yang sabar dari musibah ketika kita kembalikan kepada Allah. Dan alhamdulillah bisa berdakwah walaupun masih menggunakan tongkat. Kenapa? Karena ujian para nabi luar biasa.
Ujian dakwah para nabi bukan hanya masalah jalan pakai tongkat dakwahnya, bukan, tapi bakal dibunuh, dibuli. Berapa kali Rasulullah mau berangkat ke masjid diludahi, dilempari kotoran. Kita tidak sampai seperti itu ujian kita. Maka hadirin, yang pertama kita ingatkan kepada diri kita, kita manusia pasti diberikan yang namanya ujian. Maka kita harus sabar dalam ujian yang Allah berikan kepada kita. Yang kedua, ketika manusia ingin menjadi manusia yang baik, maka dia harus sabar dalam menghadapi ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk melakukan sholat, kata Allah. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah ketika menjalani sholatmu itu. Hadirin, makna dari surat Toha ini pertama adalah yang namanya orang sholat pasti ujiannya ada. Apalagi Jumat ini, di saat kita dagang lagi rame-ramenya, di saat kita kerja lagi padat-padatnya, tiba-tiba azan berkumandang, suruh kita berhenti sejenak kerjaan dagangan, lalu kita ke masjid melaksanakan sholat Jumat, meninggalkan rezeki di bayangan kita. Itulah ujian sholat. Ketika subuh hari lagi terlelapnya kita tidur, dipanggil adzan subuh, kita datang ke masjid untuk melakukan sholat subuh. Inilah sabar dalam menghadapi ketaatan. Di saat BKM masjid mengumumkan saldo masjid sekian, lalu mengajak para jamaah untuk menginfakkan hartanya, ini ujian ketaatan. Mungkin kita berpikir, uang yang saya cari, uang yang saya dapatkan, uang yang saya kumpulkan, itu kan buat saya dan anak-anak saya. Kenapa harus saya bagi ke masjid? Kenapa harus saya infakkan ke masjid? Padahal kita tahu uang kita sesungguhnya, apa yang kita simpan, apa yang kita berikan, apa yang kita tanam di masjid tempat kita tinggal. Ketika kita menitipkan uang kita ke masjid Jami Al-Huda, maka tabungan kita yang ada di masjid Jami Al-Huda tidak akan pernah hilang dan akan terus mengalir ketika itu dipakai untuk kegiatan-kegiatan dakwah. Tapi uang kita yang ada di tabungan, uang kita yang ada di dompet, uang kita yang berbentuk properti, uang kita yang berbentuk kendaraan, semua itu akan hilang, akan habis pada masanya. Bahkan ketika kita meninggal, dia akan diperebutkan oleh ahli waris kita. Tapi uang yang kita titipkan di jalan Allah, inilah uang kita sesungguhnya. Berat ujian kita ketaatan. Ketika kita punya rezeki lebih, Islam mewajibkan kita untuk menjalankan ibadah haji. Ratusan juta keluar uang, tenaga, pikiran, waktu. Tapi inilah konsekuensinya seorang mukmin. Ketika dia mau mendapatkan kebaikan, maka dia harus menginvestasikan hartanya, dirinya di jalan Allah. Hadirin yang dirahmati Allah, wastabir 'alaiha, ini yang pertama. Sabar dalam menjalani ibadah yang Allah perintahkan. Yang kedua, makna wastabir 'alaiha artinya apa? Artinya kita menjaga amalan di luar sholat seperti kita menjalani sholat. Sholat mengajarkan kita takbir Allahu Akbar. Di luar sholat kita mengagungkan Allah. Sholat mengajarkan kita sujud Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha tinggi. Maka pangkat jabatan itu hanya titipan, hanya amanah. Harta benda itu hanya amanah. Maka kita diajarkan untuk tawadu, nggak boleh sombong. Mau pangkat kita tinggi, mau harta kita banyak, itu semua adalah titipan dari Allah. Wastabir 'alaiha,
mengamalkan amalan sholat di luar sholat. Lalu di dalam Al-Quran surat Toha ini dilanjutkan, la nas'aluka rizqa, kami tidak bertanya kepada kalian mana harta. La nas'aluka rizqa, rezekimu itu dari mana? Nahnu narzuquka, kami yang memberikan rezeki. Allah tidak minta uang kita, Allah yang memberikan rezeki kepada kita. Bayangkan, kita lahir ke dunia tidak bisa apa-apa, tidak punya apa-apa, tapi Allah sudah berikan kita rezeki. Bahkan di dalam kandungan ibu kita sudah diberikan rezeki. Kita nggak pernah pesan mata yang bisa melihat, kuping yang bisa mendengar, mulut yang bisa bicara, kaki yang bisa berjalan, tapi semua itu Allah kasih. Maka hadirin yang dirahmati Allah, jangan pernah kita takut akan rezeki dari Allah. Saya 10 bulan dengan kaki satu kaki bisa berjalan, tapi saya bisa menghidupi 4 anak saya. Dengan apa? Dengan rezeki yang Allah berikan. Kita yakin, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ketika orang mendekatkan diri kepada Allah, jangan khawatir. Yaj'al lahu makhraja, Allah berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, Allah berikan rezeki dari tempat yang tidak pernah kita duga, dari orang yang tidak pernah kita sangka. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan yang ketiga, yang terakhir, sabar dalam kita menghadapi maksiat. Yang pertama, sabar dalam menghadapi musibah. Yang kedua, sabar dalam menghadapi ketaatan kita kepada Allah. Dan yang ketiga, sabar dalam maksiat. Hadirin yang dirahmati Allah, sekarang kalau kita buka handphone, kita scroll handphone, itu semua maksiat ada di dalamnya. Walaupun ada juga dalam dakwah di dalam handphone kita. Kalau dulu kita mau melihat maksiat sampai ngumpet-ngumpet kita, mengintip orang, sekarang semua sudah ada di HP. Sabar dalam menghadapi maksiat. Anak-anak kita calon penerus bangsa, tiap malam nongkrong sampai subuh hari, main judi online, main game online berbayar. Bahkan ada salah satu jamaah saya datang berkonsultasi ke rumah Ustaz, doakan anak dan mantu saya Ustaz. Anak mantu saya pinjam uang di pinjaman online, dipinjam 2 juta rupiah, ternyata dapat tagihan 54 juta rupiah. Bayangkan berapa kali lipat dia harus membayar. Maka hadirin yang dirahmati Allah, ini sabar kita dalam menghadapi maksiat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jaga diri kalian dan jaga keluarga kalian. Jaga diri kita dan jaga keluarga kita. Dari apa? Dari api neraka. Dari apa? Dari hal kemaksiatan. Jaga, Pak. Kita bimbing anak kita. Kalau kita nggak sanggup, maka kita titipkan ke pesantren. Insya Allah ada hal yang kita tidak bisa nalar dengan otak. Ketika kita bisa membimbing anak kita, maka itu adalah yang terbaik. Kalau kita tidak bisa membimbing anak kita karena waktu kita, karena ilmu kita, kita titipkan kepada instansi yang bisa membimbing anak kita. Insya Allah ada keberkahan di dalamnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah, di Jumat kali ini mari sama-sama kita merenung dan memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama selalu memberikan kita kekuatan ketika kita diberikan musibah, lalu Allah memberikan kita semangat ketika kita menjalankan perintah Allah dengan ketaatan, dan Allah menguatkan hati dan pikiran kita ketika di depan kita banyak maksiat yang terjadi, dan mudah-mudahan anak cucu kita terhindar dari kemaksiatan yang sudah mulai merajalela. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri
innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih fala tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka mujibu da'awat wa ya qadiyal hajat. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu adamatis samawati wal ardh. Lurus dan rapatkan salatu jami'ah rahimakumullah. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tusalli Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى ذنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tahiyatul. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Min jami'il ma'asi wal junub la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar salimin. Allahumma antas salam, minkas salam, wa ilaika ya'udus salam. Wa hayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam. Tabarakta rabbana wa ta'alika ya dzal jalali wal ikram. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ajmain, khususan jamaah Masjid Jami'ul Huda li jamil muslimin wal muslimat mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi ila magharibiha min yamiha ila shimaliha min qablil qabil waladi adam ila yaumil qiyamah. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Walakal hamdu ya ma'bud ya maulana. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina maulana Muhammadin wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana tarang kuli sahabati sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al dinana dina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashiin wa qiyamana qiyamal khaifin wa ruku'ana ruku'al mutawaddiin wa sujudana sujudal mutadariin wa niyatina niyatil mukhlisin wa a'malana a'mal as-salihin wa dzunubana dzunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana mautal husnil khatimah wa surna qadan fi zumratil awliya wa dakhilna jannata ma'al anbiya. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa jamil muslimina wal muslimat mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafiyal bariyat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya syafiyal amrad,
Allahumma ya syafi'al amrad, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya arhamar rahimin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya jemaat. Allah.